Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang baik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan duduk di majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadikan duduknya kita di tempat ini menjadi hamba-hamba yang dicintai dan mudahkan dalam langkah kaki menuju ridha-Nya dan dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan keadaannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian ini sebenarnya sudah direncanakan oleh pihak KSPMI sudah lama. Namun qadarullah masya Allah terjadi pandemi sehingga ditunda. Dan alhamdulillah ketika masjid yang mulia ini Allah mudahkan untuk bisa berdiri dengan kerjasama baik ikhwah yang mengurus masjid ini dan juga para donatur yang memberikan sebagian dari rezekinya sehingga terwujudlah masjid yang bisa dikatakan megah ini. Alhamdulillah, semoga Allah SWT berkahi siapapun yang berperan dalam berdirinya masjid ini dan juga memakmurkannya. Dan siang ini adalah kajian perdana yang diadakan oleh KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, wadah yang dibentuk oleh orang-orang yang peduli akan saudara-saudara Muslim agar mereka dalam mencari rahmat, dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkumpul seperti yang disebutkan tadi oleh ketua koordinator kita Pak Lili, antara asatidzah yang memang mereka jadi katakan pakar dalam bidang syar'i dalam masalah fikih muamalah secara khusus, dan juga pengusaha-pengusaha yang punya kecemburuan untuk bisa berbagi ilmu dengan kaum muslimin yang peduli dengan penghasilan yang mereka cari dan mereka dapatkan agar bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di Cirebon ini termasuk kategorinya terlambat, tidak boleh terlambat dalam perkembangannya. Alhamdulillah, walaupun demikian kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kajian kita ini adalah di antara sarana tersebut untuk membekali kita semua bagaimana harusnya menjadi seorang pribadi muslim dalam hidupnya di dunia dan dalam bermuamalah, sehingga ditanamkan secara khusus bekal-bekal akidah insyaallah dan juga bekal-bekal fikih dalam bidang yang kita geluti. Dan memang ini menjadi perkara yang penting, bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap pribadi muslim. Ini gambaran secara sekilas mengapa kajian ini diadakan. Bahkan mungkin juga bukan hanya kajian dari sisi syar'i yang akan diadakan, tapi juga mungkin semacam pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang akan diadakan oleh pihak KPMI, baik dari wilayah Cirebon sendiri atau juga dari pusat. Semoga ini memberikan manfaat kita sekalian, mudahkan kita untuk mendapatkan karunia Allah SWT dan keberkahan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimanillah, sebelum kita melangkah dalam meniti usaha untuk
mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus memiliki peta yang harus dia ketahui, jalan yang akan dia lalui dan tujuannya. Lalu bagaimana dia meniti jalan tersebut sehingga sampai pada tujuan tersebut. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi yang dia jalani di dunia ini, apakah sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan atau apapun, maka hakikatnya perjalanannya sama. Namun kendaraan yang dia gunakan berbeda. Maka tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari apa yang didapat dalam kehidupan ini. Maka perkara ini tidak akan didapati oleh seorang hamba kecuali dengan satu hal yang menyertai langkah hidupnya. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Siapkan bekal kalian, dan bekal terbaik adalah takwa. Maka dengan takwa ini siapapun hamba, apapun profesinya, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Jaminan yang pertama adalah keberkahan. Allah firmankan di surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Lafatahna 'alaihim barakat. Kami akan buka untuk mereka berkah-berkah, tidak hanya satu. Allah katakan barakat, berkah yang banyak. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Dari langit dan dari bumi. Demikian juga Allah janjikan bagi siapapun yang mengiringi langkahnya dengan takwa, selain berkah dari kehidupannya. Yang kedua, rezeki akan dijamin. Rezeki akan dijamin. Dan masalah apapun akan diberikan solusinya. Allah firmankan di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari masalah apapun yang dia hadapi sehingga menjadi mudah. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki la yahtasib, tidak pernah dikirakan dari mana datangnya dan berapa jumlahnya. Ini jaminan dari Allah dalam kehidupan di dunia. Maka kita khususnya ketika memastikan diri dalam hidup ini untuk berjalan di atas jalan tertentu, dalam hal ini adalah usaha, bisnis, maka takwa penting untuk senantiasa hadir pada diri kita. Kalau kita ingin dapatkan berkah dari Allah dan dapatkan solusi masalah yang kita hadapi dan rezeki yang berlimpah. Namun takwa pada Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang mudah. Karena ada syarat-syarat tertentu yang wajib hadir. Dan itu kembali kepada setiap pribadi muslim, kembali kepada kita masing-masing. Oleh karena sebelum kita menanamkan sifat takwa pada diri kita, dan bagaimana takwa, dengan apa takwa kita dapat, kita kenali dulu diri kita. Mungkin sebagian kita mengatakan, saya sudah kenal diri saya, tapi hakikatnya belum.
Hakikatnya belum. Allah Jalla wa'ala menyebutkan yang pertama di surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian mengambil basirah, mengambil pelajaran, yang dengan pelajaran itu kemudian mendapatkan basirah, yaitu mata hati, sehingga bisa menilai sesuatu dengan mata hati tadi. Allah tidak katakan wa fi anfusikum afala tanzurun. Dua lafaz yang maknanya mirip. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat, mengambil pelajaran? Karena an-nazrah mengambil pelajaran untuk sesuatu yang sifatnya lebih dekat pada duniawi, tapi basirah kepada ukhrawi. Maka ayat berikutnya katakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah firmankan di surat Yusuf alaihissalam, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia cenderung pada keburukan kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf muda alaihissalam. Dalam kisah di surat Yusuf alaihissalam, beliau anak yang masih kecil, dibuang oleh saudara-saudaranya karena hasad. Kita tahu anak yang dibuang nasibnya akan buruk. Maka dia ditemukan oleh sekumpulan pedagang, lalu dijual menjadi budak, dan budak nasibnya sudah tidak lagi terbayang baiknya. Seorang budak, namun karena nilai takwa yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil, Allah berikan kemudahan. Beliau dibeli oleh seorang pembesar negeri Mesir, dimuliakan. Namun fitnah kemudian datang. Apa itu? Majikan perempuannya menggoda untuk berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Sudah direncanakan. Namun nilai takwa itulah yang menjaganya, tidak terjerumus ke dalamnya. Maka ketika dirinya mampu menjaga dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah, Allah berikan penjagaan, solusi, walau dengan dipenjara awalnya. Lalu siapa sangka orang yang dalam perjalanan hidup seperti itu, ternyata beberapa tahun kemudian menjadi seorang pejabat tinggi, seorang bendahara negara. Inilah contoh. Bagaimana menyebutkan seandainya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengikuti kemauan majikan perempuannya terjerumus dalam maksiat itu, maka tidak akan seperti yang Allah sebutkan perjalanannya. Namun nilai takwa itulah yang menjaga beliau. Allah katakan illa man rahima rabbi, kecuali orang dirahmati oleh Rabbu. Ayat yang itu yang kedua. Yang ketiga, Allah firmankan di surat Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ wa tahaduna ta'am miskin wa taquluna al-mala hubban jamma. Sebutkan adapun manusia ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah, karunia dari sisi duniawi, dia mengatakan
Tuhanku Allah memuliakanku. Tapi ketika dipersempit karunia dunianya, dia mengatakan Tuhanku meninggalkanku, menghinakanku. Kalla, kata Allah, bukan demikian penilaian Allah memuliakan atau menghinakan. Itu kembali pada diri kalian. Itu sebabnya kalian mendapatkan karunia tidak memuliakan orang yang yatim atau anak-anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kalian cintanya pada dunia begitu besar, cintanya pada harta begitu besar, dan memakan warisan tanpa batas. Itu warisan orang-orang terdahulu dari harta yang kita dapatkan, peninggalan-peninggalan mereka. Itu yang membuat hina. Dari ayat-ayat yang mulia ini kita mendapati diri kita. Demikianlah sifat manusia. Maka manusia terdiri dari dua unsur, unsur batin dan unsur lahir. Unsur batin harus diisi dengan iman. Unsur lahir harus dihiasi dengan amal saleh. Maka bila keduanya bertemu, itulah hakikat dari takwa. Maka orang yang melaksanakan hidupnya dengan dua unsur ini, yang Allah janjikan di ayat yang sudah kita bacakan di awal, Allah berikan kepadanya. Allah memberikan kepadanya. Allah firmankan tentang takwa di antara keutamaan ukhrawi disebutkan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Tuhan kalian Allah, dan juga mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, ketika Allah menyebutkan tentang siapa yang dijanjikan dengan surga, contohnya surat Muhammad SAW, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semua kita dimudahkan untuk bisa menjadi ahli surga. Ayat ini menjelaskan siapa orang bertakwa, itu beriman dan beramal saleh. Maka kita kenali balik dari kita. Kita ini terdiri dari unsur batin dan unsur lahir. Unsur batin diisi dengan iman, unsur lahir diisi dengan amal saleh. Dan keduanya saling terkait. Maka barang siapa batinnya diisi dengan iman, diisi dengan iman, tapi lahirnya tidak ada amal saleh, maka dia diancam kemurkaan oleh Allah. Barang siapa amalnya saleh tapi batinnya tidak ada iman pun demikian. Mari kita lihat contohnya orang-orang yang beriman secara batin tapi tidak mengungkapkan dengan lisan, mengingkarinya bahkan. Tentang hal ini contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun selalu mengingkari ajakan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika ditenggelamkan, dia mengatakan, Amantu bi Rabbi Bani Israel. Aku beriman terhadap Tuhannya Bani Israel. Apa faedahnya beriman ketika dibinasakan? Tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Allah katakan, wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka sebenarnya istaiqanat, yakin, tapi tidak mau diungkapkan dengan lisan, maka keliru. Allah binasakan. Demikian juga sebaliknya, orang yang amalnya saleh tapi batinnya kosong dari iman, walaupun lisannya mengatakan kami beriman, apa kata Allah?
Allah katakan orang munafik di surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah, kami juga beriman pada hari akhir, malah mereka bukanlah orang beriman. Maka iman dan amal saleh saling terkait, tidak boleh tinggalkan salah satunya. Seseorang ketika imannya mulai meningkat, amal salehnya pun demikian. Ketika imannya merosot, amalnya pun demikian. Maka harus kita sadari. Dan iman ditentukan oleh amal-amal hamba. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyuruh orang beriman dengan amalan-amalan yang datangkan ridhonya, dan melarang amalan-amalan yang datangkan murkanya. Apabila Allah ridha, Allah berkahi hamba tersebut. Tapi bila Allah murka, Allah akan menurunkan keburukan pada hamba tersebut. Dan ini menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi kita sebutkan di surat Al-A'raf, Allah menyebutkan, walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya Allah akan, seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kata Allah akan kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Maka kami azab mereka sesuai dengan kadar amalnya. Oleh karena amal yang kita kerjakan itu cermin dari iman. Amal yang kita perbuat berpengaruh pada iman. Orang-orang Yahudi, mereka beriman dengan Quran, mereka beriman dengan Nabi SAW sesuai dengan berita dari Taurat. Namun ketika Quran turun, ketika Nabi SAW diutus, mereka menolak. Maka dengan sebab perbuatan itulah Allah simpangkan hatinya. Allah berfirman di surat As-Saff, falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala perbuatan mereka zaig, yaitu menyimpang dari petunjuk, Allah simpangkan juga hatinya sehingga tidak beriman. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang amalnya menyimpang dari syariat. Itu orang fasik. Demikian juga Allah mengancam siapapun yang tidak mau menerima petunjuk Nabi SAW dalam hal apapun. Allah firmankan di surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wal 'a'udzu billah. Barang siapa benci kepada Rasul apa yang dia bawa dari petunjuknya dan lebih memilih mengikuti selain jalannya orang beriman, kami simpangkan kemana mereka menyimpang, dan ujungnya jahanam, dan jahanam buruk-buruk tempat kembali. Inilah gambaran tentang diri kita. Maka ketika kita menyadari diri sebagai seorang muslim, pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi iman kita. Iman kepada Allah dan apa yang wajib kita imani. Nanti akan disebutkan insyaallah apa yang maksud dengan iman dan bagaimana jadi orang beriman. Yang pertama. Yang kedua, memperhatikan amal kita, agar amal kita amal yang saleh. Maka bagaimana sebuah amal menjadi saleh, ini pun akan kita singgung secara umum insyaallah. Dua perkara ini. Dan apabila salah satunya kita tinggalkan, kita akan disimpangkan oleh Allah kemana kita maunya. Walhamdulillah. Dan kita tetap menyangka diri saya baik.
saya kan baik, saya kan banyak amalnya, saya kan sering sedekah, saya kan begini. Akan selalu begitu. Tapi nyatanya Allah Maha tahu, amal baik yang dikerjakan itu kalau bukan karena prasangka terhadap diri sendiri, prasangka baik, adanya harapan dari sisi duniawi. Dan ini saya pribadi mendengar langsung dari orang-orang semacam itu. Tapi ingat, di akhirat akan dibuka hakikat diri kita, bagaimana atau apa sebenarnya amal yang kita lakukan. Allah firmankan di surat Az-Zumar, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan nampak pada diri mereka di sisi Allah nanti yang belum pernah mereka perkirakan sebelumnya. Kata sebagian ulama, mereka menyangka ketika di dunia orang yang baik, banyak amal salehnya, ternyata hakikatnya mereka itu tidak demikian. Mengapa? Karena ria. Beramal itu ingin mendapatkan pujian manusia atau balasan dari sisi duniawi. Maka rusak semuanya. Rusak semuanya. Oleh karena ketika kita sadari dan kita beriman tentang adanya negeri akhirat, maka kita harus mulai menata awal langkah hidup kita ini. Kita refresh kembali. Kita lihat jalan yang kita lalui dan tujuan kita apa. Kita semua tahu tujuan kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha Allah tidak akan bisa dicapai kecuali dengan dua perkara tadi, yaitu iman dan amal saleh. Dan itu ada pada diri kita. Iman dalam jiwa kita, amal saleh dengan fisik kita. Lalu bagaimana kita menjadi orang beriman? Dan bagaimana agar amal menjadi saleh? Yang pertama, kita digolongkan orang beriman apabila tertanam dalam jiwa kita keyakinan akan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sesuai dengan akal kita atau tidak, sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak, sesuai dengan kelompok kita atau tidak, sesuai dengan mazhab kita atau tidak. Selama ini datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang beliau beritakan, selama hadis yang disebutkan tersebut sahih menurut ahlinya, saya beriman. Saya beriman. Walau belum bisa melaksanakan, jangan diingkari. Beriman. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Allah firmankan di surat Al-Imran, "War-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Orang-orang yang dalam ilmunya tentang masalah ini, mereka mengatakan, kami beriman dengan semua itu karena semuanya datang dari Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap. Jadi kalau kita misalkan dalam suatu saat dinasihati oleh kawan kita, "Fulan, kenapa bisnis Anda seperti ini? Bukankah ini mengandung unsur riba? Dan riba dalam Al-Quran demikian, dalam Sunnah Nabi SAW demikian." Oh begitu ya. Jazakallah khairan. Berterima kasih. Walau belum bisa melaksanakan, diterima dulu, diyakini dulu, jangan ditolak. Tapi kalau langsung ditolak bagaimana? Allah tutup hatinya sehingga tidak mendapatkan hidayah, tidak tertanam iman padanya. Ini bahaya. Seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi wal'adzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal semacam itu. Beriman. Maka apabila keadaan hamba seperti itu, maka dia digolongkan orang yang beriman, dan kadarnya nanti tergantung dari sikapnya, penerimaannya.
Apakah imannya semakin kuat bertambah ataukah sangat tipis dan ringan? Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang dikatakan beriman apabila dalam menjalani usahanya untuk mendapatkan karunia Allah selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Bagaimana untuk ingat kepada Allah? Bahwa sekarang saatnya saya untuk menghadap Allah. Memang kita sibuk bisnis, tapi ketika mendengar azan kita hentikan. Saatnya saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan hidup itu mendapatkan ridha Allah. Dan dunia Allah jaminkan bagi orang yang Allah ridhai. Maka tinggalkan sejenak menghadap Allah Azza wa Jalla. Ketika datang orang fakir, orang miskin, kita sadar bahwa Allah menetapkan dalam harta saya ini ada bagian mereka diberikan dan sebagainya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla berwasiat pada kita ketika kita sedang menjalani usaha. Allah firmankan di surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila selesai salat Jumat ini, silakan kalian bertebaran kembali di muka bumi, cari karunia Allah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, tidak masalah, tanpa batas. Tapi iringi dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dengan itu kalian pasti beruntung. Sebagaimana menjelaskan, ingat kepada Allah yaitu ingat hak-haknya, ingat hak orang lain, dan menerapkan hukum-hukum terkait dengan karunia itu antara halal dan haramnya. Ini yang kedua. Allah juga berwasiat di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki, anak-anak yang kalian miliki menyebabkan kalian lalai dari ingat kepada Allah. Barang siapa terjadi seperti itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Lihat di sini dua ayat tadi, surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Orang yang sibuk dengan dunia, sibuk dengan anak-anak, sampai melalaikan zikir kepada Allah, salatnya selalu terlambat. Ketika hartanya saatnya zakat dia bakhil. Ada orang miskin datang minta sedekah, dia habis, maka dikatakan faulaika humul khasirun, orang yang merugi. Tapi Ustaz, bisnisnya untung besar, itu dunia. Allah katakan merugi, karena itu mengantarkan dia pada azab, menjauhkan dia dari ridha Allah Azza wa Jalla. Merugi. Tapi ketika bisnisnya diikuti dengan zikir pada Allah, apa kata Allah? La'allakum tuflihun, dengan itu kalian beruntung, mengantarkan pada keberuntungan dan kebahagiaan. Ini yang kedua, diiringi dengan zikir kepada Allah. Yang ketiga, selalu bertawakal kepadanya, bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Apa yang disebut dengan tawakal? Yakin bahwa rizki sudah Allah tetapkan untuk setiap orang. Kita hanya ditugasi oleh Allah mencari rizki dengan usaha yang Allah syariatkan, yang mubah, maka akan dapat sesuai dengan kadarnya. Oleh karena kita bisa lihat, mohon maaf, orang yang membuka usaha sampai 24 jam
kurang tidur, kurang makan, meninggalkan ibadah. Seberapa dapatnya? Ya segitu-gitu juga. Tapi ada orang yang ibadahnya dia utamakan, berbagi dengan yang lain, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah disangka. Subhanallah, Allah firmankan di surat Az-Zumar, awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka tahu manusia itu bahwa Allah membentangkan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Yang demikian itu ada tanda-tanda akan keagungan Allah bagi orang yang beriman kepada Allah. Lalu bagaimana bentuk tawakal yang benar? Nabi kita SAW mengajari kita agar bertawakal, belajar dari para guru. Lau tawakkaltum haqqa tawakkulikum la razaqakumullah kama yarzuqut tayr yaghdu himatan wa yarji'u bitana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah pasti memberikan rezeki pada kalian. Seperti seekor burung, dia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Sederhana hidup seorang mukmin. Oleh karena Allah berfirman di surat Al-Imran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah punya tekad kuat melaksanakan suatu rencana, sudah dibikin programnya, perencanaannya, tawakal kepada Allah dalam menjalaninya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang namanya usaha kadang berhasil, kadang gagal. Maka apabila berhasil, jangan lupa syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dengan syukur itulah yang akan menjamin keberkahan, kelangsungan dan bertambahnya rezeki. Allah firmankan di surat Ibrahim alaihissalam, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat untuk kalian. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuk syukur? Bentuk syukur Allah jelaskan di surat Al-Lail. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Tidak ada seorang pun di akhirat nanti di sisi Allah bagi orang-orang yang ketika di dunia diberi nikmat, tapi ketika di akhirat malah diberikan pahala berlimpah. Kecuali orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat itu digunakan nikmatnya untuk menjadi jalan bisa melihat wajah Allah di akhirat, maka dengan itu Allah ridha kepadanya. Maka jangan lupa untuk syukur. Ketika kita mendengar fulan usahamu di sana berhasil, alhamdulillah, fadlun minallah, karunia dari Allah. Fulan usaha Anda di sana berhasil, alhamdulillah. Fulan untungnya cuma segini, alhamdulillah, tidak lepas dari syukur. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mendapatkan nikmat yang besar, kekuasaan, kemampuan untuk bicara dengan berbagai makhluk, beliau katakan, hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku Allah. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Maka Allah berikan keberkahan pada beliau. Sebaliknya, orang yang tidak menyadari karunia Allah ini dan tidak mau bersyukur, Qarun, yang bahkan hartanya sampai ke negeri kita. Kalau kita dapat emas bongkahan di tanah, apa yang kita katakan, Pak? Hartanya Qarun. Nah, itu riwayatnya sampai ke kita. Disandarkan kepada Qarun karena dia sangat kayanya, sangat melimpah hartanya.
Ketika ditanya, dari mana hartamu ini wahai Qarun? Dia katakan, hadza min ilmin indi. Itu dari ilmu yang aku miliki dalam masalah bisnis, dalam masalah usaha. Nah, oleh karena KPMI ini dalam rangka menghantarkan kita ketika berbisnis untuk mengikuti langkah orang-orang beriman seperti Sulaiman AS dan yang lainnya. Ketika mendapatkan nikmat, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfur, begitu. Tidak seperti Qarun yang menyombongkan diri dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa bersyukur. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, apabila ternyata gagal, maka bersabar. Bersabar. Karena di sana ada keberhasilan yang sedang menunggu dia. Oleh karena dalam pepatah bagaimana? Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kita lihat pesawat terbang yang terbang mondar-mandir itu, apakah dulu penciptanya bikin langsung terbang? Tidak. Berapa kali dia uji coba? Puluhan kali. Bahkan patah tulang dia. Tapi tidak putus asa. Lampu yang kita gunakan ketika malam hari, berapa kali dia mau uji coba? Juga puluhan kali. Maka ingatlah moto seorang muslim, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali, wa inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan ada kemudahan. Diulang lagi. Sebelum Nabi mengatakan, pengulangan ayat dengan lafaz yang mirip, yang sama, itu memberikan faedah pentingnya masalah tersebut. Dan kemudahan itu Allah berikan ketika mendapat kesulitan dengan takwa. Allah firmankan surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah jadikan segala urusan yang susah itu menjadi mudah. Dengan 5 perkara inilah seseorang dikatakan beriman. Mari kita tengok Bapak Ibu sekalian, yang sudah ada pada kita yang mana? Sudah belum kita membenarkan, yakin akan kebenaran apa yang dibawa Nabi SAW? Yang pertama. Yang kedua, apa itu yang kedua? Hah? Bagaimana? Lalu ingat kepada Allah. Yang kedua, bahkan kadang kita ketika menjalani usaha atau bisnis atau kerja seringnya lupa, ya kan? Menggampangkan. Yang ketiga, lihat tawakal kita. Sudah kuat belum tawakalnya? Yang keempat, syukur kita. Yang kelima, sabar kita. Oleh karena Allah senantiasa mengikat ini semua dengan iman. Maka miliki dulu itu semua, Allah akan berikan keberkahan. Sehingga semakin berkembang usaha kita, semakin taat kepada Allah. Saya mendapatkan beberapa pengusaha di Arab Saudi yang saya sendiri termasuk yang merasakan bagiannya ketika masih belajar. Allah alam, beliau masih hidup atau sudah wafat, rahimahullah ta'ala. Dan perusahaannya termasuk perusahaan terbesar di Saudi Arabia. Bahkan pihak kerajaan pun berhutang pada perusahaan beliau. Kalau kita dengan nama Ar-Rajhi, kenal ya? Ar-Rajhi. Kalau kita pergi ke Mekah, kita keluar dari komplek Masjidil Haram, ada perempatan, di sana ada masjid, komplek Masjid Ar-Rajhi besar. Beliau bernama Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, membagikan di antara hartanya untuk sumbangan ke seluruh dunia. Yayasan-yayasan dakwah, masjid-masjid,
perlengkapan elektronik, mushaf Quran, untuk para pelajar dicetak kitab-kitab paket dibagi. Saya pernah iseng bertanya kepada salah seorang masyayikh yang mengajar, ketika dia menjelaskan masalah itu, bahwa biaya ini gratis, biaya dari beliau. Saya tanya, bagaimana orangnya? Maaf, bukan saya, kami bertanya bagaimana orangnya. Orang yang demikian. Dia waktu itu saya 70 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu. Beliau bila salat subuh duduk di masjid, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu menunggu sesaat, kemudian salat 2 rakaat, kemudian pulang, kemudian tidur sampai jam 9. Jam 9 beliau baru keluar dari rumahnya, kontrol beberapa perusahaannya, hanya mengontrol lewat manajer-manajernya, bagaimana laporannya, bagaimana perkembangannya, bagaimana, lalu memberikan wasiat-wasiat, wejangan-wejangan. Setelah itu zuhur pulang. Hanya itu jam kerja beliau. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran. Dan kita tidak memberikan tazkiyah atau rekomendasi dari Allah sama sekali, tapi kita mengalaminya ini sebagai contoh. Dan metode bank syariah yang diterapkan dalam Ar-Rajhi tidak seperti yang dijalankan di negeri kita. Investasi yang dimasukkan ke dalam bank Ar-Rajhi, beliau tanamkan di perusahaan-perusahaan yang beliau miliki, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan sebagainya. Ditunjukkan investasinya. Jadi benar-benar memang diterapkan langsung yang dimiliki. Nah, ini gambaran sekilas. Maka keberkahan yang Allah berikan. Ini sekedar contoh saja. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana sebuah amal menjadi saleh? Bagaimana suatu amal menjadi saleh? Dan kalau kita bicara amal, maka amal yang dikerjakan manusia ini, sebelum kita bicara kapan menjadi saleh, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada amal yang terkait dengan haknya Allah. Ada amal yang terkait dengan haknya sesama. Ada amal yang terkait dengan hak diri sendiri. Jadi berapa? Ada 3. Hak Allah, hak sesama, hak diri. Yang nanti ketiganya ditanya oleh Allah dalam hisab. Amal yang menjadi hak Allah, Nabi kita sabdakan sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Amal pertama yang akan Allah menghisab dari setiap hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Ini hak Allah azza wajalla. Yang kedua, hak sesama, suami istri atau sebaliknya, orang tua dengan anak atau sebaliknya, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan rekan bisnis dan sebagainya. Maka di akhirat, kalau kita tidak menaikkan hak mereka, Allah jadikan saling bermusuhan. Walau ayah dengan anak, atau ayah atau ibu dengan anak, atau sebaliknya, suami istri dan sebaliknya, akan saling bermusuhan. Allah berfirman di surat Al-Jasiyah, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang yang bergaul di dunia ini dengan akrab, di akhirat nanti akan jadi musuh satu sama lain, menyalahkan. Anak menyalahkan ayah, kenapa tidak membimbing saya untuk belajar ilmu agama, untuk menjadi orang saleh. Kata ayahnya, engkau durhaka dan sebagainya. Saling bermusuhan, menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Maka akan ditanya. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bainal ibad fid dima' atau kama qala. Amal pertama yang akan dihisab di antara sama hamba urusan darah, yaitu masalah membunuh.
Sehingga jangan sekali-kali kita terbersit untuk membunuh. Yang ketiga, hak diri. Dan hak diri itu akan ditanya 4 perkara. Yang tidak. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an 4. Setiap hamba tidak diizinkan di akhirat nanti melangkahkan 2 kakinya sampai ditanya tentang 4 perkara. An ilmihi fima 'amila bih, tentang ilmunya, mana yang diamalkan. Ustaz, saya tidak punya ilmu, berarti tidak ada pertanyaan? Bukan. Kalau tidak belajar ilmu, ya lebih berat lagi tanggung jawabnya. Karena kita ini dibebani wajib belajar ilmu terkait dengan menunaikan hak diri, hak Allah dan hak sesama. Mana ilmunya? Mana amalnya? Yang kedua, wa an syababi fima ablah, tentang fisiknya ketika masih muda, untuk apa sampai habis mencapai usia tua. Masa muda usia berapa Ustaz? Sampai 40 tahun. Jadi yang sudah sampai 40 tahun kemudian ingat masa lalunya, ya Allah saya banyak lalai, saya suka pergi ke diskotik, saya suka begini, suka begitu, maka tinggal penyesalan sekarang dan banyak istighfar saja dan taubat. Mudah-mudahan itu menghapuskan masa lalu. Yang ketiga, wa an umrihi bima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan sampai meninggal dunia. Dan yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Dapatnya dari halal atau haram? Belanjanya kemana? Halal atau haram? Ditanya. Oleh karenanya di sini di KPMI ini di antara usaha itu agar penghasilan kita dijamin halal, belanjanya pun bagaimana? Halal juga, agar terbebas dari tanggung jawab tadi. 4 pertanyaan. Nah, bagaimana amal kita menjadi saleh? Amal terkait dengan hak Allah, kemudian hak siapa? Sesama, kemudian hak diri. Maka secara umum, agar amal kita menjadi saleh, 5 perkara wajib kita perhatikan. Ini mohon maaf, barangkali saya sering sebutkan di beberapa majelis, barangkali bosan, hanya sekedar mengingatkan. Yang pertama, dasari amal kita dengan ilmu. Saya berbuat begini ini dalam Islam boleh tidak? Saya berbuat begini ini hukumnya halal atau haram? Itu harus tahu dulu. Oleh pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar menyampaikan wasiat beliau, jangan bermuamalah di pasar ini kecuali yang tahu ilmu halal dan haram. Tidak tahu, mari belajar dulu, sehingga dijamin muamalahnya baik. Berilmu dulu. Yang kedua, beriman. Saya melaksanakan begini dengan metode begini karena iman saya kepada Allah, mengharapkan ridha darinya, bukan sekedar ingin cari keuntungan besar, memuaskan hawa nafsu, tidak, karena iman pada Allah. Yang ketiga, ikhlas. Saya ikhlas menjalaninya, mengharapkan balasan dari Allah semata. Kalau kita lihat contoh para ulama kita, karena banyak ulama kita pengusaha. Contohnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau pengusaha kain. Suatu ketika beliau sedang sibuk di kiosnya, datang seorang anak muda membeli kain. Dia bertanya, kain ini untuk satu pakaian berapa dirham? Beliau katakan sekitar 11 dirham. Lalu anak ini melihat uangnya cuma sekitar 3 dirham.
lalu dia tidak jadi. Masukkan lagi uang. Dipanggil. Kenapa tidak jadi beli? Uang saya tidak cukup. Sini, berikan uang. Diukur kainnya, lalu diberikan, ini saya jual kepadamu dengan 3 dirham. Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi. Dalam perhitungan duniawi. Tapi dia berikan ikhlas, membantu orang yang kekurangan, apalagi orang itu terlihat orang soleh, seorang pelajar, diberikan. Itu muamalahnya luar biasa. Ulama kita dahulu. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis, pengusaha besar. Kalau ada jihad, dia berangkat jihad. Suatu hari beliau mendapati dari pasukan yang beliau pimpin ada seorang anak muda telumurung. Beliau tidak bertanya pada orangnya, tidak. Ini etika ulama. Dicari pasukan yang ada, siapa yang kenal anak muda itu? Dia mengatakan, aku kenal. Ada apa dia? Kok murung? Dia ikut berperang, di antara tujuannya mendapatkan harta rampasan perang agar bisa membayari hutangnya, jumlahnya sangat besar. Kepada siapa hutangnya? Bisa tidak tunjukkan? Ditunjukkan pada pulang. Beliau datangi, dibayar lunas semuanya. Beliau pesan, jangan beritahu kepada orang ini, bilang saja sudah lunas. Maka anak ini galau karena khawatir hutangnya belum terbayar, sedangkan dia keburu mati. Hanya dia datang minta tempo lagi. Berpapasan di jalan, karena anak muda ini pikirannya kemana-mana, tidak lihat siapa yang berpapasan dengannya. Minta tempo. Apa kata orang tadi? Hutangmu sudah lunas, ada seorang yang bayarnya. Tenangnya luar biasa. Karena di antara amal yang Allah sukai adalah, kata Rasulullah SAW, inna habal a'mal ilallah sururun yudkhiluhal muslim fi qalbi akhihi, atau kama qala. Di antara amal yang Allah sukai adalah rasa senang yang dimasukkan dalam hati saudaranya. Diamalkan oleh ulama kita dahulu. Di kesempatan yang lain beliau juga ketika penduduk negerinya meminta pada beliau agar menjadi pembimbing haji. Apa kata beliau? Kalau begitu kumpulkan ongkos kalian. Maka yang mau berangkat haji dikumpulkan ongkosnya. Lalu beliau simpan setiap orang di kotak masing-masing, diberi nama. Lalu ketika mau berangkat beliau jamu makan. Lalu berangkat. Sampai di Makkah, beliau katakan silakan yang mau belanja, belanja. Beliau bayar semuanya. Mereka taunya bayar dengan uang mereka sendiri. Sampai mereka belanja sesukanya. Ketika pulang selesai, beliau kumpulkan lagi, dijamu makan lagi. Setelah itu beliau sampaikan, akan aku kembalikan sisa uang kalian yang kalian titipkan kepadaku. Diberikan masing-masing peti yang sudah beliau siapkan. Jangan dibuka di sini, buka di rumah masing-masing. Dibuka masih utuh uangnya. Biaya semuanya beliau yang tanggung. Itulah teladan kita para ulama kita. Karena memang yang mereka cari dalam usaha itu, keuntungan itu untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Oleh karena para sahabat Nabi SAW yang miskin dahulu pernah datang kepada Nabi SAW lapor, mengeluh, mengadu. Bukan mengadu seorang zaman sekarang, mengadunya penghasilan kita kecil, tidak. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba al-dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu panen pahala dengan harta mereka, sedangkan kami dengan apa? Mereka ghibtah, ingin seperti mereka, tapi tidak punya kemampuan. Jadi katakan orang kaya itu panen pahala dengan harta mereka. Itulah amal orang-orang saleh. Kenapa mereka begitu? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas senantiasa kita hadirkan. Dan hakikat ikhlas sebagaimana dikatakan sebagian ulama, nisyanul amal ba'dal amal. Melupakan amal yang telah dikerjakan setelah beramal. Bahkan sebagian mengatakan, mohon maaf kalau ini kurang berkenan,
Sebagian mereka mengatakan, kalau kita ingin tahu hakikat ikhlas, seperti orang buang hajat, selesai keluar dari tempatnya, diingat tidak? Ada yang ingat orang buang hajat? Tidak ada. Kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit buang hajat, mengeluh dia, aduh hari ini saya sudah 3 kali buang hajat, mules, mentret, begini, dirinci semuanya. Orang dengarnya senang atau jorok? Jorok, tidak suka. Nah begitulah orang yang riya, yang tidak ikhlas, mengungkit amalnya, menyebut-nyebut jasanya. Ini yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, ittiba. Apa ittiba? Mengikuti Nabi SAW. Allah firmankan di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad SAW pada manusia itu, jika betul kalian mencintai Allah, ikuti aku, itu ittiba. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Yang kelima, ihsan. Kata Nabi SAW, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya dia senantiasa melihatmu. 5. Maka dengannya amal seorang menjadi saleh dan pasti dimana Allah SWT. Yang pertama, apa itu? Ilmu. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, ittiba. Yang kelima, ihsan. Biar mudah mengingat depannya semua. Ilmu, iman, ikhlas, ittiba dan ihsan. Maka jadilah amal yang saleh. Maka amal apapun yang kita kerjakan, dasari dengan itu. Termasuk muamalah kita. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan pada kita seruan bermuamalah dengan sesama, karena pembahasan kita tentang dasar akidah adalah muamalah. Saya sebutkan contohnya di surat Al-Baqarah sebagai contoh saja. Ketika Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk berbuat riba. Allah firmankan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke ayat yang ke 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika kalian betul-betul beriman. Jika kalian tidak lakukan itu, maka umumkan pada mereka perang dengan Allah dan Rasulnya. Tapi jika kalian bertobat, maka bagi kalian silakan ambil kembali modalnya dan tinggalkan ribanya, dan dengan itu kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Mari kita lihat apa hubungan riba dengan muamalah. Riba tambahan nilai dari apa yang dipinjamkan, dan ini dilarang dalam Islam. Orang-orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli sama dengan riba, yaitu membelanjakan uang sejumlah sekian untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Kan sama saja. Bedanya kalau ini dengan barang, kalau ini langsung dengan uangnya, sama-sama dapat hasil. Itu kata orang Yahudi.
dalam Islam tidak. Maka jangan bermuamalah dengan riba. Allah larang itu. Allah menyeru itu sebelum dengan apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tadi kita sebutkan. Lalu diikat dengan iman, in kuntum mu'minin, jika betul kalian beriman. Berikutnya ayat yang tidak jauh dari itu, surat yang sama, surat atau ayat tentang hutang, ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian mengadakan hutang piutang dengan waktu yang sudah ditentukan temponya, catat. Ayat yang ditutup dengan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Apa sesuatu itu? Umumnya dalam hutang piutang terdapat metode-metode yang curang. Bagaimana agar nilainya bertambah, bagaimana agar begini, curang. Intinya ingin dapat untung. Oleh karena tidak jarang orang-orang yang muamalahnya bukan karena iman, karena akidah yang rusak. Ketika dirasa ini utangnya ini merugikan, ini orang yang hutangnya merugikan, apa yang dilakukan? Menyita aset, begitu kan? Agar dapat untung. Menyita aset. Makanya tidak diperkenankan. Allah sampai katakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan sama kalian harta sebagian kalian dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan. Dan itu keluar dari iman. Maka Allah menyeru ketika hutang piutang dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, lakukan itu karena iman kalian. Contoh yang ketiga di surat Al-Maidah, di ayat yang pertama, Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikan akad-akad kalian. Maka halalnya perpindahan harta dari satu orang ke orang lain dilihat dari akadnya. Dilihat dari akadnya. Apakah akadnya pinjam meminjam, jual beli, hibah, hadiah, wakaf atau apapun, akadnya dilihat. Tunaikan. Jangan akadnya pinjam malah jadi bisnis. Jangan akadnya wakaf lalu jadi waris. Berbeda. Sehingga muamalah maliyah itu dilihat dari akadnya. Dan itu kan dipelajari insyaallah di fikih muamalah dengan Ustaz Arif hafizallahu taala. Perpindahan harta itu dilihat akadnya, kesepakatannya. Dan Nabi kita bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin dalam bermuamalah dilihat syarat-syarat yang disepakati. Maka kita lihat semua dari ayat-ayat tadi yang kita contohkan, Allah mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Faedahnya agar ketika kita bermuamalah, iman menjadi dasar. Sehingga kata sebagian ulama, apabila kalian bermuamalah dengan Allah, jangan hadirkan manusia, akan merusak muamalah kalian, karena menjadi riya. Kalau kita sedang sholat, jangan ada perhatian, orang lihat nggak ya? Kalau kita sedekah, biar orang lihat nih, saya suka sedekah. Kalau saya haji, diumumkan saya mau haji, biar orang tahu saya sudah haji. Jangan masukkan manusia dalam muamalah kita dengan Allah, merusak muamalah kita, menjadi riya. Tapi kalau kita muamalah dengan manusia, masukkanlah perhatian Allah dalam muamalah kita, yang akan luruskan muamalah kita menjadi lurus, akan jujur, akan amanah, akan bertanggung jawab. Maka pentingnya kita mendasari muamalah kita dengan iman, dengan akidah yang lurus. Maka apakah bedanya muamalah muslim dengan non-muslim? Di sini letaknya.
dari sisi akidahnya. Oleh karenanya, yang sudah kita sebutkan tadi gambaran secara umum bahwa seorang muslim dalam menjalani aktivitas hidup tujuannya mendapatkan ridha Allah SWT, dan itu tidak dicapai kecuali dengan iman dan amal saleh yang sudah saya gambarkan tadi. Dan bagian saya insyaallah di majlis berikutnya, bila Allah mengizinkan di bulan berikutnya, maka akan mengupas insyaallah mungkin sebatas ilmu yang saya dapatkan dari Allah Jalla wa'ala, berbagi dengan jemaah sekalian dari sisi bagaimana menanamkan iman dan akidah yang lurus sehingga bermuamalah untuk mendapatkan ridha Allah sesuai dengan tuntutan akidah kita, tuntutan iman kita. Karena tujuan kita bukan untuk mencari keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat, ridha Allah Azza wa Jalla. Barang siapa mencari ridha Allah, maka Allah berikan ridha di dunia. Sabda Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas, radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Wa man tamasa ridha nas bisakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa mencari ridha Allah walaupun dengan murka manusia, Allah akan ridha padanya dan jadikan manusia ridha semuanya kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa mencari ridha manusia dengan murkanya Allah, Allah akan jadikan dirinya dimurkai olehnya dan manusia dijadikan murka kepadanya semuanya. Maka inilah dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam muamalahnya di kehidupan dunia ini, dalam hal apapun, khususnya dalam masalah yang terkait dengan duniawi dan mendapatkan keuntungan duniawi. Karena semuanya akan ditanggung jawabkan, sebagaimana saya sebutkan tadi, bertanggung jawab muamalah kita dengan Allah, dengan diri sendiri dan juga dengan sesama kita. Demikian barangkali secara singkat gambaran secara umum. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Kadang dalam berpikir kita berkat kesehatan bersosial pada semuanya. Kadang kita berada di untuk itu adalah berkaitan dengan kerajaan bersama. Bagaimana kita akan berpikir kita berpikir apa baik. Yang kedua, sebagai kajian dalam juga dalam hal itu kadang-kadang mereka kurang mudah. Bagaimana untuk meningkatkan proses. Ketika kita sudah menemukan kita terjadinya akal. Kemudian itu kita menemukan manusia dalam kehidupan. Kita sebagai manusia kita berhidup. Kita melihat sesuatu yang Tuhan dijalankan itu sesuai dengan keuntungan yang dapat kita tidak boleh. Dan kita bagaimana kalau saya sendiri apakah ada bukti atau tidak? Kalau yang menjalani itu tidak, kita jadi masalah. Dan kita menjadi itu juga itu merupakan bagian dari keuntungan kita. Dan kita tidak bukti. Akan sedikit ada dua kali bagaimana apakah di dunia ini di mana di dalam kehidupan. Baik. Baik, betul. Yang pertama, apabila amal itu adalah muamalah dengan Allah murni, maka jangan kaitkan dunia ke dalamnya. Agar harta saya berlimpah, agar keuntungan saya berlimpah.
saya sekarang turunnya sedikit akan merugi karena saya kurang sedekah. Jangan pernah. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya di surat ayat yang ke-15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal saleh mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepada mereka sebagai balasan amal mereka tersebut, dan mereka tidak dirugikan dari balasan itu di dunia ini. Mereka itu nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan apapun dari amalnya itu kecuali api neraka, dan amal yang mereka pernah lakukan di dunia ini batal dan tidak dianggap oleh Allah. Jadi jangan dikaitkan. Namun apabila kita mendapatkan keuntungan, kita berinfak sebagai bentuk syukur pada Allah, itu seharusnya memang berbagi. Dan infaknya ini bukan karena kaitan saya agar untungnya lebih besar, tapi agar bisa menjadi jalan bagi saya melihat wajah Allah, disebutkan dalam surat Al-Lail yang saya sebutkan tadi di akhir surat Al-Lail. Ketika ternyata berarti infaknya kurang ini, maka sedekah saya harus saya tingkat, bisnis saya merugi, untungnya kurang, saya tingkatkan lagi agar jangan. Ayat ini menjadi cambuk untuk kita sekalian. Jangan pernah beramal dikaitkan dengan keuntungan duniawi. Karena dunia itu sudah Allah tentukan di surat Az-Zumar tadi. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Tidakkah mereka tahu bahwa rezeki itu sudah Allah tentukan bagi siapapun, yang lapangnya dan yang sempitnya. Nah, itu ada tanda dan keagungan Allah bagi orang yang beriman. Ini yang pertama. Jadi infak, mau rezekinya lancar, mau sempit, tetap infak. Ini ciri orang bertakwa. Firman Surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak baik rezekinya lapang atau rezekinya sempit. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti kita sebutkan tadi, muamalah muslim dengan sesamanya, khususnya dengan masalah perpindahan harta, itu tergantung dari akad. Adapun macam-macam akad yang saya bersama Ustaz Arif Hafizahullah Ta'ala. Adapun di sini, ketika seorang dari kita memiliki bisnis, belum mendapatkan proyek yang ternyata modal kita tidak cukup, maka kita mencari tambahan modal. Maka jangan sekali-kali mencari tambahan modal dengan sistem riba. Itu bukan memberikan keuntungan, tapi mendatangi murka Allah. Ingat surat Al-Baqarah tadi, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Umumkan pada orang yang memakan riba dan yang dimakan ribanya, perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini waspada. Maka carilah pinjaman murni tanpa riba. Tapi Ustaz, mana ada orang ngasih pinjaman murni tanpa riba? Tunjukkan kesikohan kita, orang percaya pada kita. Kemudian ketika kita dapat, ternyata dia percaya, silahkan pakai, kapanpun ada, kembalikan. Maka asalnya adalah mengembalikan sesuai dengan jumlah yang kita pinjam. Bolehkah memberikan tambahan? Boleh. Dengan catatan tanpa kesepakatan. Berapapun kita tambahkan silakan. Dan Nabi kita SAW, beliau orang yang ketika meminjam mengembalikannya lebih baik, sehingga tambahan itu menjadi hadiah untuknya, bukan karena riba. Dengan catatan tidak disepakati di akad. Orang ini mengatakan silakan kembalikan sesuai dengan hutangnya. Lalu kita katakan ini sebagai rasa terima kasih, tidak masalah. Tapi yang lebih baik adalah, karena ini mengandung resiko rugi, maka kita katakan, fulan, saya ada order, ada proyek, jumlahnya sekian, cuma modal saya hanya sekian persen. Anda mau tidak ikut serta usaha ini dengan menyertakan modal? Keuntungannya sekian persen dari
untuk Anda dari keuntungan yang didapat sesuai dengan jumlah persentase modal Anda. Tapi mohon maaf, kalau rugi ya juga ikut nanggung rugi. Maka ini namanya akad mudharabah. Sehingga keuntungan bisa lebih besar, bahkan bisa lebih besar dari jumlah modalnya. Itulah mudharabah. Akad mudharabah itu yang dibahas di fikih muamalah secara khusus. Begitu, Pak. Jadi inti dari pertanyaan tadi, boleh kita memberikan tambahan dari jumlah nilai yang kita hutang dengan catatan tidak disepakati di akad. Wallahu a'lam. Masih ada, Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Baik. Ini jam berapa? Iya. Iya. Baik. Iya. Ya. Kalau kita bicara, ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang pertama tadi tentang apa itu? Hadis tentang itu disampaikan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan dalam riwayatnya ada catat. Dicatat oleh ulama dalam riwayat itu. Namun secara makna kata ulama memang bukan masalah. Karena panjangnya hisab itu tergantung dari nikmat yang diberikan kepada seseorang. Dan hisab di akhirat ada tiga. Ada hisab amal, ada hisab nikmat, dan ada hisab muamalah. Hisab amal kita. Hisab nikmat, semakin banyak nikmat semakin kita ada hisabnya. Semakin lama. Dan hisab muamalah yang tadi kita sebutkan. Namun lamanya hisab ini bagi Allah cepat. Allah kan, Innallaha sari'ul hisab. Sehingga Allah hisabnya sangat cepat. Oleh karena di antara doa yang harus kita ucapkan dalam doa kita adalah agar kita dimudahkan dalam hisab, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Cuman
kamu bukankah demikian-demikian? Ya, demikian-demikian, ya, cepat. Beda dengan orang munafik. Kamu beramal begini? Oh tidak, saya begini, banyak alasan. Kata saya manuki syarh hisab halak. Wa fi riwayatin uzib. Barang siapa ketika dihisab mendebat, celaka, binasa, bahkan diazab. Jadi tentang hadis tadi riwayatnya banyak bisa jadi para ulama. Jadi belum tentu. Kalau nikmatnya semuanya dibelanjakan di jalan Allah, maka ringan, cepat. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nanam modal. Maka apabila meminjamkan modal itu bentuknya uang, kalau akadnya pinjam meminjam, itu kembali wujudnya uang lagi dengan jumlah sekian, berapapun nilainya. Kecuali kata sebagian ulama, kalau waktunya ternyata molor bukan setahun 2 tahun tapi bahkan puluhan tahun, yang nilai inflasinya tinggi, yang nanti dibelikan itu tidak mendapatkan apapun, maka sebagian ulama mengatakan maka dikiaskan dengan emas. Oleh karena mengapa dahulu alat tukarnya emas dan perak? Karena memberikan nilai yang stabil. Ini diantara mereka. Namun apabila kita ingin aman, baik, Anda mau butuh pinjam sekian, saya punya emas, katakan emas 100 gram, nanti bayarnya tolong emas lagi 100 gram. Kira-kira aman tidak? Aman. Sekarang tadi beli berasnya katakan 1 kilo 10.000, 2 ton berikutnya mungkin 1 kilo 10.000, tapi emas kan stabil, maka bayarnya emas, ditukarkan yang nilainya tetap segitu, mengikuti nilai yang ada. Sehingga kata sebagian ulama, kalau kita mau seperti itu maka dengan emas saja, jangan dengan mata uangnya seperti itu, karena risikonya besar. Kemudian yang ketiga, yang kedua, tambahan sedikit. Berlaku sekarang ini meminjamkan uang untuk tambahan modal, tapi dengan minta keuntungan persentase dari jumlah modal. Maka sebelumnya mengatakan ini kategorinya riba. Saya pinjamkan 10 juta sebagai modal, nanti tolong kembalinya saya minta tambahan 20% dari modal. Maka ini riba. Karena keuntungan itu diberikan sesuai dengan keuntungan yang didapat, bukan dari jumlah modal. Modal itu persentasenya berapa dari modal totalnya, keuntungannya berapa persen dari modal total, dibagi semuanya, maka baru dia dapat sekian persen dari keuntungan tersebut. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kemudian yang ketiga tentang saham. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang bisnis saham. Sebagian mereka mengatakan boleh, sebagian tidak boleh, dengan catatan apabila saham itu terkait dengan perusahaan yang memproduksi barang yang halal, maka boleh. Kalau barangnya haram, jelas tidak boleh. Saham perusahaan minuman keras, saham perusahaan hal-hal yang dilarang, maka tidak boleh. Karena saham itu wasilah. Dan dalam kaidah fikih, al-wasilatu fi hukmil ghayah. Wasilah itu hukumnya tergantung dari maksudnya, tidak boleh. Pendapat yang kedua, apabila jual beli saham itu lebih mengedepankan spekulasi, sehingga lebih mengarah pada judi, maka dihindari. Kalau spekulasi, ya, saya jual saham ini, saya beli saham itu, nanti menunggu lagi, maka ini dihindari. Karena maksud dia bukan mengembangkan uang dari sisi usaha perusahaan ini, tapi lebih dari dia bermain-main dengan uang, maka lebih baik dihindari. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau demikian, selama itu halal perusahaannya maka boleh. Yang lain mengatakan tidak, karena mengandung pada spekulasi. Ini yang ada. Untuk lebih jelasnya bisa lebih detail kepada ahlinya, Insya Allah Ustaz Arif Sarifuddin Hafizahullah. Begitu Pak. Saya bacakan pertanyaan yang sampai. Ustaz, sebagai pedagang
kami punya strategi pemasaran untuk menjaga hubungan dan kepuasan pembeli. Dari sekian pembeli, kami memilih beberapa pembeli dengan kategori belanjaan yang nominal besar tertentu, lalu kami beri hadiah 1 tahun sekali, sehingga